presiden saya bawa. Kalau bisa modal gitu. Kalau kita mau, kalau memang hebat nyalon presiden 2009, ayo. Ayo siapa jagonya sekarang 2029? Bela umat macam-macam ya, adalah orang-orang yang memang dari dahulu konsen untuk salah satunya menyoal syarat administrasi Pak Jokowi dalam pencalonan beliau baik di gubernur maupun di presiden. Komentar tolol, nggak pernah itu ya Rea. Hai guys, itu bersama Boy. Ini Kompas nih apa-apaan ini? Bisa memakai narasumber Rerangkuti yang sudah jelas pendapat dia beberapa tahun ini sudah mulai sumir, sudah mulai aneh. Dan dia ditanyakan mengenai pelaporan ijazah Jokowi. Oke, kita ikuti dulu. Apa pendapat Ri? Dan sanggupkah Kompas mempertanggungjawabkan talkshow ini dengan menghadirkan Rerangkuti? Kita bahas, ini dia resminya. Ray bilang karena ini permasalahannya adalah ijazah, alangkah baiknya pembuktian ijazahnya dulu memang ada diselesaikan baru kemudian ada gugatan pencemaran nama baik. Para penegak hukumnya ya dari Mabes Polri, apa yang disampaikan Bung Rey tadi katanya sudah melaporkan duluan. Si ini sudah melaporkan duluan, nanti mana yang bisa diproses itu lebih cepat? Aparat penegak hukum baik yang di Mabes Polri atau yang Jakarta Pusat atau yang di Sumatera Utara atau yang di di Solo ataupun yang di Bekasi, proses hukum. Mana yang bisa, mana yang merasa lebih duluan, ini kan masalahnya pembuktian. Nanti apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim penyidik tadi dari Mabes, laporan DPI itu kan lab forensiknya kan dilakukan. Gitu. Bang Rey, Bara JP melihat kalau sudah mengandung unsur sudah patut dilaporkan ke polisi. Kalau itu sih semuanya kan dasar hukumnya. Kalau ada keyakinan orang per orang yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hukum, dibawa ke proses hukum. Tapi kan keyakinan orang belum tentu jadi hukum kan. Yang jadi hukum itu nanti ya putusan pengadilan atau setidaknya keyakinan penyidik dalam pihak kepolisian. Nah cuma kan kawan-kawan Bara JP dan sebagainya itu tadi disebutkan, saya tidak tahu mereka pakai delik apa. Kalau deliknya misalnya pencemaran nama baik, ya tadi udah dinyatakan itu susah diterima oleh penyidik karena delik dari pencemaran nama baik itu hanya bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kan, orang yang merasa objek dari penghinaan itu kan. Tapi kalau pakai delik yang lain, misalnya penghujatan lah, inilah itu bisa saja terjadi, artinya bukan penghujatan, istilahnya mobilisasi untuk melakukan kericuhan misalnya dan sebagainya. Penghasutan. Jadi aku yang ngajari kau, Rey. Tapi itu itu sudah Bung Rey utarakan itu. Salah satunya kita tahan dulu Bung Rey. Dulu ya. Nah itu tentu saja bisa ya ditindaklanjuti. Tapi mau deliknya apapun ya, deliknya pencemaran nama baik, penghasutan, ya dan sebagainya itu harus dimulai dengan pembuktian terhadap keaslian ijazah itu. Itu titik pangkalnya gitu. Jadi kalau ijazahnya dianggap tidak palsu ya tentu delik-delik yang tadi bisa berlaku. Tapi kalau ternyata dapat dibuktikan bahwa ijazahnya itu adalah palsu, ya dengan sendirinya tuntutan penghinaan, tuntutan dari penghasutan macam-macam itu dengan sendirinya gugur secara hukum. Karena udah bisa dibuktikan memang ijazahnya adalah palsu gitu. Nah persoalannya mungkin di satu segi yang lain itu adalah soal apakah hasil dari penyelidikan yang akan dilakukan ini betul-betul juga akan dapat diterima secara langsung oleh publik. Karena kan upaya Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli kan juga nggak kurang-kurang kan sebenarnya. Meskipun fisiknya sampai sekarang ini belum disampaikan oleh beliau kepada publik kan. Tapi masalahnya memang ada keraguan yang begitu besar gitu. Nah, saya mau katakan begini, ini kan polisinya masih Kapolrinya itu masih Pak Sigit ya kan. Lalu macam-macam lah. Dan kemarin misalnya ada Menpri polisi yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Ya. Artinya Anda membaca ada keraguan ya Bung Rey. Tanggapan Anda Bung Rey? Yang saya mau katakan persis. Jadi kalau suasananya seperti ini,
memang dibutuhkan transparansi yang sangat kuat dari institusi polisi bahwa mereka bekerja sebenar-benarnya objektif, ya, profesional, mengingat ada background di belakang itu. Rey, yang belajarnya kau sekolah, yang tamatnya kau sekolah, Rey Rangkuti, kok bisa jadi pengamat politik kau? Kalau kau tugasnya hanya pengamat politik, jangan tiba-tiba kau merasa ahli hukum. Itu ada tugas yang lain, ya Rey? Kayak gini kau, maaf ya Rey, jadi kelihatan kau buzzernya Rey. Kau itu pengamat politik yang mengamati politik. Kalau kau mengenai kasus hukum, kau paksakan kau amat-amati, mohon maaf ya Rey, kau itu pengamat bayaran. Kenapa? Prof. Mahfud mengatakan untuk menunjukkan keaslian dokumen, dalam hal ini ijazah, itu bukan di kantor kepolisian, Rey. Bukan. Hanya orang goblok, ya. Aku nggak tahu kamu kuliah di mana, by the way. Saya akui aja, saya SMA. Tapi saya tahu ini, mengenai ini, karena saya belajar. Ya, Rey, ya. Untuk membuktikan dokumen asli, dalam hal ini ijazah ya, kita fokus ke ijazah ya. Asli atau tidak, bukan di kantor kepolisian. Yaitu di mana? Yaitu tempat di mana ijazah tersebut harusnya berasal. Kalau ijazah misalnya, ijazah kuliah, nah, kuliah di mana? Kan tertera di situ. Dalam kasus ini aja langsung lah, UGM. Berarti kau bertanya di UGM, Rey. Itu caranya, Rey, ya, Rey. Atau kita perlu buka les? Aku siap kok untuk ngajari kau mengenai ini, supaya paham otakmu. Jangan karena Megachan dan partai PDIP kalah di Pilpres kemarin, dinaikkan mungkin bayaranmu, semakin kau gencar untuk nyerang Prabowo Gibran. Rey, nggak bermartabat, Rey. Ngaku kau punya LSM, lembaga survei, apapun itulah. Nggak jelas, yang nggak pernah terdengar itu. Ya, Rey ya, tolonglah. Kalau nggak paham, jangan mau untuk menerima jadi narasumber. Malu, Rey. Alah, Rey. Tapi nggak apa. Kita akan terus menyaksikan ketelolanmu dengan segala argumenmu. Misalnya Kapolrinya itu Sigit yang kita kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kau framing lagi. Lalu ada kemarin kunjungan para assessment Kita sampai di situ, tahan dulu. Bu Reli, tanggapan Anda? Ya. Kalau analisanya Sumir seperti itu, saya nggak sepakat. Oleh karena itu, karena kalau memang berdasarkan seperti itu, waktu Pak Presidennya Pak Jokowi, saya langsung melaporkan saudara Rocky Gerung, tapi ditolak. Saya langsung, nggak pakai yang lain. Jadi kalau memang berdasarkan itu, waktu Pak Jokowi sebagai presiden, saya langsung melaporkan namanya si saudara Rocky Gerung. Saya langsung laporkan saudara Korni itu, nggak ada pihak-pihak orang lain. Badan saya ini pakai suara kuasa dari para JP, saya langsung ditolak. Demi Allah saya, kita ini sama-sama muslim, demi Allah saya ditolak, Bang. Itulah artinya supaya kita sama-sama mengambil ini secara analisa kita fit. Kalau memang proses hukum itu bisa dilakukan 5-10 tahun yang lalu, itu sudah bisa proses karena saya langsung pelapornya dan ditolak. Kebayang nggak, Abang? 3-4 hari ke Barreskrim bolak-balik ditolak. Jadi itulah kali. Jadi saya harap kawan-kawan jangan menganalisanya terlalu jauh. Apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo. Lagi kok jelas beliau konsisten. Kita lihatlah sekarang ini kan nggak ada yang ditutup-tutupin. Kita sama-sama terbuka aja lah. Tapi nanti di pengadilan jangan dibelot-belotin lagi. Ini kita sama-sama percaya aja penegak hukum hari ini. Kita udah serahkan. Kalau ada ahli forensik, saksi ahlinya nanti biar penegak hukum, pengacara yang menyajikan di muka persidangan. Oke. Bang Rey, sebagai aktivis, bagaimana kemudian Anda membaca? Aktivis kok, Rey? Serius ini aktivis, Rey? Aduh, nggak mencerminkan, Rey. Aktivis kok, Rey. Situasi yang saat ini dihadapi oleh Jokowi, gugatan kemudian yang diterima secara bertubi-tubi, kemudian ada ijazah palsu, kemudian wan prestasi mobil SMK saat sedang sudah tidak lagi berkuasa. Iya,
ini presiden yang boleh disebut memecahkan rekor ya. Oh iya. Kalau ada pakai museum-museum rekor tuh kayak masuk tuh. Mantan presiden yang paling banyak digugat setelah beliau lengser. Dan beliau Pak Jokowi adalah mantan presiden yang datang ke polisi untuk melaporkan pencemaran nama baik. Jadi ada dua tuh rekornya. Rekor pertama adalah mantan presiden yang paling banyak digugat pasca beliau lengser gitu ya. Yang kedua adalah presiden pertama di Republik ini yang datang ke polisi melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik. Aku juga punya rekor buat kau, Re. Ya, rekor buat kau adalah pengamat politik yang sering tampil untuk nyerang Jokowi. Itu rekor buat kau. Yang paling sering pengamat politik ya. Memakai embel-embel pengamat politik ya. Kau, Re. Kenapa? Sakit hati, Re. Masih dendam kan, Re? Masih aman tuh kan hati tuh kan? Nggak kotor kan, Re? Tenanglah, Re. Semoga nikmatilah uang itu, Re. Silakan nikmati, Re. Ya, ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah kita diskusikan dari dahulu, ya kan? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu dengan sendirinya akan dapat dituai pasca beliau setelah tidak jadi presiden. Dan ya, ini yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Jadi ya mau tidak mau ya, di satu segi mungkin kita menganggap, aduh, masalah kita masih begini-begini aja gitu. Tapi memang ini masalah-masalah yang sudah bisa kita duga dari awal. Gitu, bahwa persoalan-persoalan ini akan muncul. Termasuk di dalamnya yang terakhir ini adalah gugatan terhadap pelengseran Gibran. Ini semua bukan sesuatu yang mendadak, sesuatu yang sebetulnya udah bisa didiskusikan, kita bisa bicarakan, kita bisa prediksi sejak dari dahulu karena masalah-masalah yang seperti ini. Seperti bicara soal rekor tadi, Anda menyebut soal rekor, Bang Rey, ada kemungkinan nggak ini jadi gimmick politik? Ya, maksudnya gimmick untuk siapa ya? Gimmick yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau dari gugatan-gugatan yang diterima oleh Pak Jokowi ini memang murni gugatan atau ada yang menggerakkan, Anda lihat? Saya kira kalau dilihat background dari tim pembela umat macam-macam ya, adalah orang-orang yang memang dari dahulu konsen untuk salah satunya menyoal syarat administrasi Pak Jokowi dalam pencalonan beliau baik di gubernur maupun di presiden. Komentar tolol, nggak pernah itu ya, Re ya. Dari Jokowi gubernur nggak ada itu ya, Re ya. Komentar tolol dari seorang Ray Rangkuti. Bisa-bisanya dari sejak gubernur Jokowi dimusuhi sama geng sana. Enggak. Sejak kapan? Sejak Jokowi membubarkan HTI EPI. Tolonglah, Re, jangan buat komen yang tertolol lah, Re, ya, jangan. Komen itu tolol banget asli, ya. Itu, aduh udah, Re. Dikiranya mungkin masyarakat tuh bisa memakan mentah-mentah omongan dia mungkin ya. Kita udah paham lah, Re. Ya, kalau kau bilang Jokowi adalah orang yang sering dilaporkan gini. Bagi Jokowi ya, justru ini momen dia menangkap-nangkapi orang yang dulu pernah memfitnah dia. Biar ketangkap-tangkap itu orang. Nah, kalau kau memang benci sama Jokowi, turunlah langsung lah. Gugatlah Jokowi lah, Re. Berani gak, Re? Karena kalau kau menggugat langsung, maka kau akan juga ditangkap, Re. Tapi lebih bagus daripada kita menyaksikan kau warawiri, tapi komenmu itu tolol banget. Bisa ngomong seperti ini. Itu saudara Roy kan udah bilang sendiri ya, orang ini memang dari 10 tahun yang lalu memang udah melakukan seperti itu. Kalau ini mau di Sorry Bung, kita tadi kan tidak berdiskusi untuk saling potong. Nah ya, ini kan tadi kan bahasannya ke sana, Bang. Kalau Anda mau membantah, nanti akan dipersilakan oleh moderator untuk bisa memberi ini bantahannya. Jadi kalau dilihat dari background kawan-kawan ini, memang kawan-kawan ini sejak dari dahulu ya terus-menerus mempersoalkan keabsahan itu, dan memang waktu demi waktu makin banyak kelihatan argumen mereka untuk mempersoalkan itu. Dari kan misalnya soal fonnya, soal foto yang dianggap tidak sahih itu, dan seterusnya itu kan relatif isu yang baru kan, isu yang baru muncul akhir-akhir ini.
Kalau dahulu belum sampai ke arah itu kelihatan diskusinya gitu. Jadi makin ke sini makin banyak kelihatan bahan yang dikumpulkan oleh rekan-rekan yang memang dari awal kelihatan mereka ragu terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi itu, sehingga membuat mereka juga makin intensif. Ditambah tentu saja saat yang bersamaan Pak Jokowi bukan lagi presiden gitu ya, sehingga keraguan-keraguan seperti yang kita sebutkan itu tadi sedikit banyak mungkin berkurang. Bahwa misalnya kalau di waktu beliau diadukan, kita sudah lihat dua orang yang sering mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu kan akhirnya kita sudah dapat poinnya, gitu ya. Bang Rey silakan singkat saja tanggapan Anda. Ya, itu kan apa yang disampaikan Bung Rey itu kan dia sudah buat premnya tersendiri. Tadi kan udah saya sampaikan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan dari 10 tahun yang lalu, dari Pak Jokowi jadi presiden. Pertama juga memang karena jagonya kalah, periode kedua karena jagonya kalah, yang ketiga ini juga jagonya kalah. Ya kalau memang ini kan negara demokrasi, pas reformasi kita udah sama sepakat kok. Ini pemilihan langsung. Ini bukan dipilih 100-200 ribu orang. Jadi apa sekarang proses demokrasi sudah berjalan, kita sudah lakukan pemilihan langsung yang dicoblos oleh masyarakat, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, presiden, gubernur. Ini dipilih bukan oleh 1, 2 atau 100, 300 orang. Puluhan juta orang memilih ini dan menggunakan anggaran negara yang besar. Bukannya dicoblos 1-2 orang. Kalau bisa besok saya bawa 100 ribu orang untuk menjatuhkan presiden, saya bawa. Kalau bisa modal gitu. Kalau kita mau, kalau memang hebat nyalon presiden 2009, ayo. Ayo, siapa jagonya sekarang 2029, ayo. Nah, maksud saya kita hargai proses demokrasi ini. Nah, kalau memang jagonya hebat. Kita masih harus tunggu. Tadi seperti yang disampaikan Bapak-bapak soal pembuktian Rey, siapa yang kau dukung? Ajukan ya 2029. Jadi gak bermartabat kau hanya pengen supaya Gibran itu gugur dalam hal elektabilitas, dalam hal kepopuleran. Cara-cara cemen ini, cara-cara pecundang ini, Rey. Kalau kau gentle, siapapun yang kau dukung untuk mengalahkan Gibran suatu saat nanti, ajukan. Ya. Setakut itu sukah kalian dengan nama Gibran? Setakut itukah dengan pengaruh Jokowi? Oh my God. Oh my God. Dan kau bilang tadi bahwa isu Jokowi, isu mengenai ijazah Jokowi, isu mengenai pemakzulan Gibran. Kan kau dibalik orang yang terus memprovokasi kan dengan narasi-narasi itu. Ya kan, Rey? Udahlah. Jujur sajalah. Jangan tuduh saya dan kami ini sebagai buzzer bayaran. Yuk sama-sama bongkar nomor rekening yuk. Berani nggak? Saya berani. Ayo. Siapa yang kalian, ya, di antara kalian yang menuduh saya bayaran, khususnya para buzzer juga ya. Jangan hanya masyarakat yang nggak pernah buat statement, nggak pernah buat pernyataan di video, di TV. Kalian yang menuduh saya buzzer, ayo kita ke kantor polisi, kita serahkan nomor rekening, nomor dana, semuanya yang berhubungan dengan dompet-dompet masing-masing, kita tampilkan di sana, ketahuan siapa yang buzzer. Berani gak, Rey? Ini khusus Rey, saya tantang kau. Karena sakit banget sebenarnya ketika kita berjuang demi nama kebenaran untuk melawan hoax, kita dituduh buzzer. Sakit banget sebenarnya. Makanya, apalagi kemarin tertangkap kan buzzer yang memframing tentang penangkapan korupsi dengan berita-berita yang negatif. Nah, udah ketangkap. Ternyata maling teriak maling itu berlaku dalam hal buzzer doang. Bukan dalam hal yang lain aja deh. Dalam hal buzzer aja berlaku, guys. Jokowi dituduh membayar buzzer. Ternyata kelompok mereka. Oh my God, oh my God. Rey, aku tantang kau, Rey. Kita buka-buka nomor rekening. Guys, thank you guys. Support terus. Kita terus akan mensuarakan kebenaran melawan hoax. Thank you. Bye-bye.